Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya bersyukur kepada Tuhan dapat kembali berjumpa dengan saudara dimanapun pemberitaan firman Tuhan ini dapat disampaikan. Saya Pendeta Nathanael Theostiawan dari GBT Anugerah Bandung bersyukur ini waktu kesempatan yang baik menyampaikan renungan firman kali ini dengan tema Tuhan Gembalaku yang baik, yang saya ambil dari Mazmur pasal 23, pasal yang sangat terkenal. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang baik yang ada yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Roh Kudus memimpin, menolong sehingga pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar. Mereka boleh dipuaskan, mereka boleh lebih dekat kepada Tuhan sebagai Gembala Agung kami. Terima kasih Tuhan. Marilah Roh Kudus menyertai sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 23, terlebih dulu ayat 1 sampai ayat ketiga yang berbunyi demikian. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Dalam Alkitab bahasa Inggris King James terjemah saya temukan God is my shepherd. Ini menunjukkan hubungan pribadi, personal relationship. Tuhan adalah gembalaku. Daud mempunyai hubungan pribadi yang sangat pribadi, yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Sehingga Daud mengenal Tuhan secara pribadi, siapa Tuhan itu bagi dia. Begitu pula bagi kita orang yang beriman. Saudaraku,
Mari kita memiliki personal relationship, hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Pengenalan yang pribadi, yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Sehari, setiap saat, dalam segala situasi dan kondisi. Katakan, Tuhan adalah gembalaku. God is my shepherd. Jadikan Tuhan gembala saudara secara pribadi. Memiliki pengenalan secara pribadi, pertumbuhan iman secara pribadi dengan Tuhan, yang adalah kepala. Itu yang pertama, yang perlu kita renungkan dan perlu dipertanyakan. Apakah saudara mempunyai hubungan pribadi yang baik, yang melekat, yang akrab, intim dengan Tuhan? Silakan saudara menjawab. Dikatakan, takkan kekurangan aku. Jelas, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dia punya keyakinan yang kuat, strong belief, dia punya keyakinan yang teguh, saudaraku, akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam segala keadaan. Puji nama Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia memberikan aku ke air yang tenang. Berbicara Tuhanlah gembala. Dan di sini digambarkan bahwa orang yang percaya kepada Dia bagaikan domba gembalaannya, yang senantiasa dekat, hand in hand, berjalan bersama dengan sang gembala agung itu. Dikatakan, Tuhan memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia memberikan aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Saudara yang terkasih, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan akan menimbulkan atau mendatangkan pengalaman tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan, Ia memberikan aku di rumput yang hijau, ke aliran air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Secara rohani, secara jasmani, kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa hidup kita tidak ada masalah. Saya tidak mengatakan bahwa everything is okay. Tetapi, percayalah, kalau kita punya hubungan yang melekat, yang dekat, yang akrab, yang intim dengan Tuhan, kita akan mengalami penyertaan Dia, kebutuhan kita setiap hari, yang digambarkan seperti rumput yang hijau dan aliran air yang tenang. Dikatakan tentang God's provision, penyediaan Tuhan, dan Ia menyegarkan jiwaku. Juga tentang spiritual growth, pertumbuhan iman, saudaraku, pertumbuhan rohani yang berhubungan dengan penyegaran jiwa. Saudara-saudara, kita akan alami di mana rohani kita tidak akan pernah gersang, rohani kita tidak akan pernah, saudaraku, mengalami kegoncangan oleh karena kita punya hubungan personal dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita alami peristiwa itu. Percayalah, saudara-saudaraku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jika nama Tuhan, saudaraku, tinggal di dalam kita, dan nama Tuhan menjadi menara yang teguh dalam hidup kita, dalam segala keadaan. Kalau saya boleh katakan, apapun yang kita alami, jangan pernah melupakan nama Tuhan. Ada sebuah pujian bahwa nama Tuhan adalah menara yang teguh dalam kehidupan orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Setiap langkah, step yang kita jalani, manakala kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, di sana kita akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ayat 4, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perjalanan kita, saya dan saudara, tidak pernah lepas, tidak pernah sepi dari tantangan, dari pergumulan hidup. Ada kalanya, saudara, kita mengalami seperti lembah, bayang-bayang kekelaman, kegelapan. Saya pun pernah mengalami, setiap orang pasti mengalami. Saudaraku, itulah pengalaman di mana kita akan mengalami penyertaan Tuhan Sang Immanuel beserta dengan kita. Dikatakan, aku tidak takut bahaya. Memang ini perlu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, personal experience. Saudaraku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Senjata yang selalu dipegang oleh para gembala yang sedang mengembalakan kawanan domba, gada dan tongkat. Gada sangat dibutuhkan manakala ada predator datang dan kita melawan sang predator yang akan memakan domba yang kita gembalakan.
tongkat diperlukan untuk menjadi petunjuk jalan setiap langkah yang kita jalani. Saudara yang terkasih, apapun yang kita alami, percayalah, penyertaan Tuhan akan beserta dengan kita, pembelaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Haleluya. Seperti Paulus katakan, di mana aku lemah, di situ aku kuat. Tuhan pasti akan memperlihatkan penyertaannya kepada saya dan saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, hidup ini tidak lepas dari tantangan, tidak lepas daripada pergumulan hidup, intimidasi dan sebagainya. Percayalah, di sanalah penghiburan Tuhan menyertai kita. Kekuatan Tuhan, saudara, janji Tuhan akan menjadi kekuatan bagi saya dan bagi saudara. Haleluya. Jadikan Tuhan Gembala Agung saudara. Miliki personal relationship, hubungan pribadi dengan Sang Gembala Agung itu. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, sepanjang umur hidup kita, kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami campur tangan Tuhan dalam suka dan duka. Dalam suka, Dia akan tetap menghibur kita. Dalam duka, Dia akan menjadi kekuatan. Dalam suka, Dia akan menjadi sahabat yang berkata, jangan pernah meninggalkan aku. Pada kesempatan ini, saudaraku, mari saya serukan lagi, tetap memiliki hubungan pribadi dengan Gembala Agung itu. Seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menyegarkan ingatan kita kembali, memberikan kepada kita support, semangat kembali untuk tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati semua pendengar yang mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan, kami akan lebih melekat, lebih akrab, intim, di mana hubungan kami dengan Tuhan sebagai gembala pribadi kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kadang-kadang suka, kadang-kadang duka, dalam segala situasi, Tuhan gembala kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati pendengar saat ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan, amin. God bless you all. Membaringkan aku di padang